Teman-teman, oke, selamat malam teman-teman. Perkenalkan nama saya Radika. Di sini saya akan membuat video tentang penjelasan sejarah dan peninggalan benda dari masyarakat Lampung pada zaman dahulu dan ditaruh di Museum Lampung. Kita ke sejarah Museum Lampungnya dulu. Di sini Museum Lampung diresmikan tahun 1988, menyimpan lebih dari 4.000 koleksi. 4.500 ya, yang menceritakan sejarah, budaya, dan alam Lampung. Koleksi meliputi geologi, etnografi, arkeologi, sejarah, numismatika, filologika, keramologika, seni rupa, dan teknologika. Ikon museum adalah meriam kuno dan replika rumah adat Lampung tentunya. Museum ini juga memiliki taman yang lumayan luas dan fasilitas pendukung seperti perpustakaan dan ruang seminar museum. Museum Lampung adalah tempat ideal untuk mengenal budaya dan sejarah Lampung, itu sudah pasti. Mari saya lanjutkan di peninggalan benda yang ada di Museum Lampung. Ada tulang belulang hewan purba. Di sini kita dapat melihat tulang belulang hewan purba dahulu yang sempat diburu oleh masyarakat Lampung pada zaman dahulu. Dan kita lanjut lagi, ada alat musik tradisional dan keris. Alat musik tradisional ini saya kurang tahu ini apa, namun di sedikit informasi di websitenya itu bahwa mengatakan tentang alat musik tradisional ini digunakan pada saat ada acara-acara penting seperti pernikahan, acara adat, atau acara ada orang yang sudah meninggal. Dan keris ini saya ambil fotonya, yang foto ini ya mohon maaf tadi notifikasinya cukup mengganggu. Mari saya lanjutkan lagi. Ini fotonya saya ambil yang lengkap tapi ada kerisnya. Kita lanjutkan, keris Singasura. Keris Singasura ini salah satu senjata yang digunakan oleh Raja Raden Intan untuk berperang. Rumah adat Lampung, maksud saya maksud saya itu pakaian adat Lampung. Pakaian adat Lampung sudah pasti ada di sana, yaitu ada saibatin dan pepadun. Perhiasan emas dan sumpitan. Perhiasan emas ini saya belum tentu ada atau tidaknya, tapi di website resmi bagian Lampung itu menjelaskan bahwa itu ada. Nah, kalau sumpitan ini pasti saya langsung percaya. Kenapa? Karena sumpitan ini adalah salah satu senjata tradisional yang digunakan masyarakat Lampung zaman dahulu untuk mengincar mangsanya atau hewan-hewan untuk dijadikan makanan sehari-hari mereka. Kita lanjut lagi, ada peralatan perang tentunya. Saya ambil lagi yang full itu. Dan keramik Tiongkok. Keramik Tiongkok ini sebenarnya peninggalan dari bangsa Tiongkok, namun direbut oleh bangsa dari kita sendiri yaitu Lampung, lalu dipajang di Museum Lampung. Nah, on the point ya teman-teman, yaitu replika rumah adat Lampung. Bisa kita lihat rumah replikanya itu pasti sudah terlihat bagus sekali. Rumah tersebut seperti panggung, dan ada cerita mengapa rumah adat Lampung tuh seperti panggung yang megah dan besar, yaitu cerita dari Lampung Tengah tentang bahwa zaman dahulu itu ada banyak hewan-hewan yang tinggi, buas, dan sangat beringas. Makanya itu masyarakat Lampung memiliki kesepakatan untuk membuat rumah mereka berdempetan dan membuat menjadi seperti panggung, atau lebih tepatnya menjadi lebih tinggi. Mohon maaf tadi notifikasinya, mohon maaf. Saya lanjutkan. Mohon maaf lagi, itu ada notifikasi. Wayang kulit, patung batu, dan alat tradisional pertanian. Jika kita dapat melihat patung batunya, mungkin terlihat seperti dewa atau seseorang yang sedang berdoa. Dan kita juga melihat ada alat pertanian Lampung, pertanian tradisional. Alat pertanian tradisional ini pasti sudah ada di sana karena agar dapat menceritakan bahwa betapa susahnya mereka bertani
tidak seperti sekarang yang sudah penuh dengan mesin yang cukup canggih. Dengan wayang kulit ini di websitenya katanya akan ditampilkan dengan hari tertentu. Saya tidak tahu itu hari apa, kapan, dan waktunya apa gitu. Tapi di websitenya itu pasti sesuai dengan hari tertentu. Nah, ini yang membuat saya bingung. Wayang kulit ini sebenarnya ada atau tidak? Karena kalau kita ambil lagi di website lain, wayang kulit ini sebenarnya dari Jawa. Tapi jika dipikir secara logika, mungkin saja ada salah satu seniman Lampung yang menggunakan cerita rakyatnya dan diroleplaykan dengan wayang kulit. Oke, kita lanjutkan lagi ke peninggalan lainnya seperti ada topeng Lampung, perahu tradisional, tikar anyaman, dan kendi. Nah, jika topeng Lampung ini digunakan sebagai jimat gitu. Para paranormal yang ada di Lampung, masyarakat Lampung pada zaman dahulu percaya bahwa salah topeng yang dibuat ini bisa mengusir roh halus. Ya, tentu saya masih tidak terlalu percaya, namun kita juga harus memiliki kesopanan santunan. Kayak kita kalau dibilang kita harus percaya ini, ya kita juga harus percaya juga dong. Ya bisa kita tolak, mau itu di luar nalar atau juga masuk akal. Oke, saya lanjut. Perahu tradisional. Perahu tradisional ini digunakan oleh masyarakat Lampung untuk lintas pulau, tapi lebih sering digunakan untuk mencari ikan agar dapat memenuhi makanan pokok mereka sehari-hari. Nah, tikar anyaman ini saya cari di beberapa website, saya dapat, dan websitenya cukup resmi dan terpercaya, yaitu ya websitenya nggak bisa saya sebutkan. Kenapa? Karena ada, walau hitungannya promosi, tapi tetap saja jika di peraturan itu tetap seperti plagiat. Jadi ini tikar anyaman itu digunakan sebagai untuk mereka makan bersama keluarga gitu, makan bersama, dan juga kayak ada untuk biasanya gotong royong tuh pakai tikar anyaman. Mungkin sampai sekarang kalau garis keras adat Lampung pasti masih memakainya. Pastilah, kalau enggak ditaruh di ruang tamu gitu buat mereka kumpul-kumpul. Nah, kalau yang kendi ini biasanya digunakan untuk menyimpan air. Entah itu air mandi atau air minum, saya kurang tahu. Nah, kita lanjut, yaitu lampu minyak dan batu nisan. Batu nisan ini terlihat malah kayak batu ukiran ya. Tapi sebenarnya ini batu nisan. Entah itu batu nisan dari siapa atau pejuang dari Lampung mana. Tapi sepertinya itu batu nisan memang dari pejuang ini, atau itu batu nisan dari Raja Intan, saya kurang tahu. Tapi di websitenya kayak label gitu, bilangnya dari pejuang, bilangnya dari Raja Raden Intan, Raden Intan 1, Raden Intan 2, itu banyak yang bilang seperti itu. Jadi ya saya tidak tahu itu terpercaya atau tidak situsnya, namun di websitenya itu sudah terverifikasi oleh Kominfo ya. Kalau yang lampu minyak ini yang membuat saya sebenarnya tertarik, ingin mencoba gitu. Tapi mana mungkin kita ngambil langsung ke Museum Lampung, aduh mohon maaf. Jadi kita lanjutkan. Lampu minyak ini cukup unik jika dilihat dari bentuknya, apalagi dengan cara pemakaiannya. Karena cukup mengambil minyak tanah, lalu ditaruh di dua lubang ini, lubang satunya lagi ditutup, taruh minyaknya, kocok-kocok, tutup lagi, baru ditaruh di tempat gelap. Itu kayak batu akik yang bersinar, bukan sih kalau kayak kena pancaran. Nah, itu yang bikin saya tertarik, karena nggak ada percikan api yang dapat menyalakan minyak tersebut. Jadi gimana coba caranya biar jadi kayak lampu gitu. Tapi di websitenya dibilang bahwa ada sedikit percikan api saat kita menutup lampunya, dan jika kita ditaruh di tempat gelap dan dengan hawa yang lumayan panas, itu pasti langsung nyala. Tapi jika agak sejuk, nyalanya akan lumayan lama. Senjata panah dan piring keramik. Nah,
Senjata panah nih digunakan untuk mencari mangsa atau hewan, ya berburu hewan lah gitu. Hampir sama kayak sumpit, tapi bedanya sumpit tuh hanya untuk berburu hewan-hewan yang kayak berbulu gitu, kayak babi hutan. Nah kalau senjata panah nih dia banyak pilihannya, karena saking kuatnya dari senjata panah ini. Rumor nggak tahu rumor atau fakta, dulu tuh senjata ini pernah menembus kulit gajah, dan ada fotonya sebenarnya, tapi saya lebih menggunakan ini karena jika saya perlihatkan kayak, buat apa saya perlihatkan, karena kulitnya aja udah kayak kertas saking lamanya gitu. Selanjutnya piring keramik ini ya peninggalan asing juga, cuman ditaruh di Museum Lampung saja karena yang menemukannya adalah salah satu warga dari Lampung. Oke, kita lanjutkan. Ada tandu, sandal tradisional, lukisan kuno, dokumen sejarah, dan keranjang anyaman. Nah, keranjang anyaman ini biasanya digunakan untuk menaruh sesajen. Nah, masalahnya saat saya korek-korek informasi lebih lanjut, saya kurang tahu sesajen apa dan untuk apa. Tapi mungkin kita lanjutkan lagi. Nah, sendal tradisional ini adalah sendal yang digunakan para kaum wanita pada zaman dahulu kala, yang biasanya digunakan untuk para bangsawan gitulah, kayak berkasta gitu. Karena yang tidak menggunakan sandal ada di kasta bawah, yang menggunakan sandal itu ada di kasta atas. Gak kayak sekarang yang udah ada sepatu, kasta terhitung dari rumah atau ini. Kalau dulu kasta tuh dihitung dari kaki sampai kepala. Nah, kita lanjutkan. Ada tandu. Tandu ini saya ambil fotonya pas sudah ada mohon maaf, tandunya saya ambil foto pas lagi ada acara, ya biar lebih meyakinkan kalian tentang informasi yang saya dapatkan. Yaitu tandu ini digunakan untuk mengangkat orang yang lagi menikah, orang yang meninggal, mohon maaf, atau orang yang lagi mengadakan pesta gitu, atau acara-acara adat gitu, kayak mengangkat dari kepala adat orang yang sedang menikah atau orang yang sudah tiada, mohon maaf. Kita lanjutkan ke lukisan kuno. Lukisan kuno nih dibuat mohon maaf. Lukisan kuno nih dibuat oleh seniman Lampung. Ya kayak sejarah Lampungnya lah gitu. Karena yang melukisnya aja orang zaman dahulu. Ini lebih kayak tenunan bukan sih, teman-teman. Tapi di websitenya tuh dibilang bahwa itu lukisan. Jadi kita percaya-percaya saja. Dokumen sejarah, ya katalog naskah Lampung lah lebih tepatnya, yang ditulis oleh para pejuang Lampung dahulu atau Raja Raden Intan dahulu. Kita lanjut ke peralatan rumah tangga dan keris pamor. Saya nggak tahu alasan mereka memajang peralatan rumah tangga tradisional. Mungkin mereka memberitahu kita bahwa dulu tuh peralatan rumah tangganya tuh seperti itu gitu. Tapi di website-website lain diceritakan bahwa ada suatu makna misterius di bagian sini. Nah, saya cari gitu makna misteriusnya apa. Tapi makin lama malah makin melenceng. Jadi daripada saya hilang arah, mending saya kembali saja dan lebih milih mencari informasi tentang keris pamor. Keris pamor adalah senjata yang digunakan oleh Raja Raden Intan II. Raden Intan II untuk berperang. Kita lanjut lagi. Ada batu akik, baju pesta, dan pohon tumbuh tua. Pohon tumbuh tua nih katanya ada, cuman mereka bilang tuh udah ditebang. Nah, jadi saya penasaran ini termasuk ada peninggalannya atau gimana. Tapi pas saya cari di website resmi, ternyata kayunya digunakan untuk membuat rumah adat.
Jadi hitungannya itu masih ada dong. Jadi saya taruh di sini. Nah, pohon tumbuh tua nih termasuk pohon sepuh lah yang ada di sana. Namun sekarang sudah ditebang. Kita lanjut aja ke baju pesta. Baju pestanya sudah jelas baju untuk pernikahannya. Tapi juga bisa digunakan untuk acara-acara lain ya kayak pesta lah. Dan batu akik. Nah, batu akik ini nyempil di satu website. Karena penasaran, saya cari beberapa website yang terpercaya. Ternyata memang ada, cuman jarang orang dapat melihatnya. Dan saya juga kurang tahu kenapa batu akik itu sampai ditaruh di ini, di Museum Lampung. Padahal kayaknya maknanya cuman menjadi hiasan saja gitu. Ya mungkin zaman dahulu kala tuh menganggap bahwa batu akik itu hanya dapat digunakan oleh para bangsawan atau kasta atas. Makanya sekarang dipajang agar menjadi bukti bahwa dulu orang-orang memiliki kasta yang tinggi dan bawah atau dari pakaian atau apa yang digunakan oleh orang itu. Oke, kita lanjutkan. Harta karun sudah jelas, ukiran kayu mungkin sasandoke, keris sasando bukan sasandoki, mohon maaf ya, ternyata sasando. Ada keris sepuh dan tas anyaman. Nah, tas anyamannya juga digunakan oleh masyarakat Lampung zaman dahulu untuk kaum wanita atau kaum pria, karena itu kayak simbol buat mengatakan bahwa mereka tuh kasta atas gitu, karena menggunakan tas kemana-mana. Nah, harta karun yang saya maksud sebenarnya bukan isi dari dalamnya, tapi di situ ada sedikit tulisan-tulisan yang seperti harta karun dan sedikit peta yang nggak bisa kita ekspor karena terlalu jauh di dalam. Nah, kalau yang ukiran kayu ini saya kurang paham maknanya apa, tapi di website mengatakan bahwa ukiran kayu ini sebenarnya untuk diperlihatkan kepada Raden Intan. Namun saat ingin ditunjukkan ternyata Raden Intan pertama atau kedua gitu sudah tiada. Jadi ya tidak jadi ditaruh dan entah dibuang atau gimana hingga ditemukan oleh warga Lampung sekitar dan disimpan, dan sampai sekarang akhirnya dapat dan ditaruh di Museum Lampung. Lanjut kita ke keris sepuh. Nah, keris sepuh ini kenapa dapat julukan keris sepuh? Karena hanya keris tradisional inilah yang ada di Lampung, yang ada di Museum Lampung cukup lama dibandingkan keris-keris lainnya. Dan keris ini pasti digunakan oleh para sepuh atau orang yang sudah tua untuk berperang. Makanya itu disebut keris sepuh. Bukan hanya karena itu, tapi karena keris sepuh inilah orang-orang yang tua, yang umurnya sudah lanjut ke atas, yang sudah orang tua lah pokoknya, itu menjadi seperti ke masa primanya, walaupun tampilannya tidak ada jauh bedanya. Yang saya bilang masuk ke tempat prima atau kembali ke tenaga prima itu ya tenaganya tuh seperti masa primanya gitu. Kita lanjut ke sasando. Sasando ini adalah alat musik yang saya nggak tahu cara pakainya gimana karena nggak dituliskan di websitenya. Namun alat musik ini biasanya digunakan untuk yang kayak pernikahan gitu atau acara adat gitu. Kita lanjutkan, di sini ada keris Lampung, replika patung dewa, benda sejarah kolonial dan boneka tradisional. Nah, boneka tradisional ini sayangnya digunakan baju yang beragam dan maknanya tuh ya itu untuk tentang apa, memberitahu tentang Bhinneka Tunggal Ika lah pokoknya, garis besarnya gitu. Dan berikutnya itu ada patung dewa. Nah, di websitenya itu cuma dibilang patung dewa yang disembah oleh masyarakat Lampung zaman dahulu kala. Tidak disebutkan tuh dewa apa gitu, hanya itu yang disebutkan. Nah, kalau yang replika atau benda sejarah kolonial itu sebenarnya bukan benda, kalau bisa dilihat, karena rumah sama benda itu kan berbeda. Tapi ini rumah kolonial, sejarah dari kolonial, rumah yang dibuat oleh bangsa Eropa, yang jelas bangsa Belanda gitu, yang ditinggalkan sekarang dan masih berdiri kokoh. Entah itu di mana tuh itu, tapi
Itu adalah sejarahnya yang ada di Museum Lampung, ada di bagian mananya. Ada juga keris Lampung. Nah, keris Lampung ini adalah keris yang sarungnya itu hasil dari tenunan yang dicampur dengan kayu agar terlihat kokoh. Tapi jika kerisnya tentu saja menggunakan bahan-bahan untuk membuat kerisnya gitu. Nah, penutup atau yang terakhir yaitu lonceng kuno atau dan tutup kepala. Nah, kalau lonceng kuno ini saya punya cerita sedikit, tapi kita ke tutup kepala dulu. Nah, tutup kepala itu sudah tentu ya, yang kayak sigar ini. Tapi itu tutup kepala, bukan sigar. Kalau sigar itu lebih mewah daripada ini. Saya kembali lagi ke lonceng kuno. Nah, ini dia ceritanya. Lonceng kuno digunakan oleh para ibu-ibu pada zaman dahulu untuk memanggil anak mereka agar kembali pulang dengan cepat. Karena jika ibu-ibu sudah mendengar loncengnya, berarti mereka dalam bahaya. Kenapa? Karena zaman dahulu tuh, yang seperti tadi saya bilang, ada alasannya mengapa mereka membuat rumah yang tinggi-tinggi. Ya, tentu untuk menghindari hewan-hewan buas atau tinggi-tinggi gitu. Karena dulu kan nggak kayak sekarang. Dulu tuh kayak hutan semua, monyet berkeliaran, gajah, harimau. Nggak kayak sekarang yang sudah seperti perkotaan. Nah, saya lanjutkan. Itu jika ibu sudah menentukan lonceng tersebut, maka kalian harus cepat-cepat lari dan sampai ke rumah sebelum kalian menjadi atau anak tersebut menjadi mangsa empuk dari ini. Tapi mungkin sebagian anak itu ada yang dilengkapi senjata, makanya mereka tuh agak nyantai gitu. Tapi sebagian kan tidak, karena masih terlalu kecil. Jadi mereka tuh harus bergegas cepat-cepat sampai rumah. Mau dia dekat atau manapun dia harus cepat. Karena ibu-ibu tuh pasti sudah tahu atau feelingnya tuh udah kuat banget. Makanya mereka menciptakan lonceng ini. Nah, lonceng ini tuh diputu websitenya nggak ada di Museum Lampung. Bukan nggak ada, tapi ada sebenarnya, cuman nggak dipotret. Jadi nggak diabadikan. Jadi kita nggak tahu. Saya ini malah keluarnya yang ini gitu. Jadi daripada pusing, saya gunakan ini saja. Karena memang hasilnya sama. Loncengnya bentuknya sama. Nih, bisa kalian lihat tuh, ada rumahnya juga di situ. Itu menandakan bahwa lonceng ini digunakan untuk memanggil anak-anak mereka. Nah, sekian, terima kasih karena sudah mau menonton video presentasi singkat ini.